Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mulyani dari D3 Akuntansi Malang. Di sini saya akan presentasi tentang perilaku etika dalam profesi akuntansi. Mengapa akuntansi dikatakan sebagai suatu profesi? Karakteristik profesi yang pertama memiliki body of knowledge khusus. Yang kedua adanya pendidikan resmi untuk memperoleh pengetahuan, adanya standar kualifikasi profesi yang mengatur izin profesi. Yang keempat adanya standar perilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, rekan kerja, dan publik. Yang kelima, pengakuan terhadap status. Yang keenam, bertanggung jawab sosial atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, adanya organisasi sebagai wujud tanggung jawab sosial. Di Indonesia memiliki syarat untuk memiliki profesi tersebut. Di antara lain yaitu memiliki ijazah sarjana akuntan dengan telah terdaftar pada registrasi negara. Yang kedua, warga negara Indonesia memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang pemeriksaan laporan keuangan, tidak merangkap sebagai pegawai instansi pemerintah dan badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta kecuali sebagai dosen tetap perguruan tinggi atau swasta, anggota IAI, dan yang terakhir memiliki nomor pokok pajak yaitu NPWP. Yang tiga, memiliki kode etik yang akan menjadi alat untuk memproteksi pemakaian jasa profesi akuntan oleh perbuatan akuntan yang tidak sesuai dengan etika moral. Yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan yang kelima, memiliki organisasi IAI pada tahun 1957. Akuntansi sebagai profesi akuntan harus bertindak profesional. Bagaimana karakteristik profesional menurut Hubers pada tahun 1915? Yang pertama, itu ada melibatkan pekerjaan atau karir yang bermanfaat dan benar. Attitude of mind. Yang kedua, memerlukan expert knowledge. Dan yang ketiga, dapat menerapkan knowledge, harus menghindari self-commercial view. Dan yang keempat, semangat loyalitas pada profesi dan menjauhi perilaku tidak profesional yang memahami profesi. Apa saja sih tanggung jawab khusus akuntansi? Apa yang menjadi tanggung jawab khusus akuntan agar profesional? Yang pertama, bersikap kompeten dalam memahami the art and science of accounting. Yang kedua, memperhatikan kepentingan klien dan menghindari usaha mengambil keuntungan dari klien. Dan yang ketiga, melayani kepentingan publik. Sikap yang harus dijaga. Akuntan yang harus bersikap kompetensi di bidang keahliannya, objektif dalam memberikan jasa, integritas dengan klien, independen, menjaga kerahasiaan klien atau confidentiality, dan yang terakhir disiplin. Sikap ini harus dijaga karena adanya fiduciary relationship antara akuntan dan kliennya. Fiduciary relationship itu ada 3, yaitu service yang diberikan pandangan penting bagi klien, dan yang kedua level pengetahuan klien dan akuntan berbeda secara signifikan. Yang ketiga, klien percaya dengan tergantung adanya judgement keahlian akuntan. Apa ekspektasi publik terhadap akuntan? Memiliki keahlian teknis yang tinggi, menjalankan tugas profesionalnya dengan baik dan sesuai nilai-nilai etika, tugas yang dijalankan bermanfaat bagi publik. Konsekuensinya, akuntansi harus memahami jati diri, tugas, hak, dan nilai-nilai etis. Apa saja yang ada dalam jati diri? Yaitu penyediaan fiduciary service bagi masyarakat, memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas, diawasi oleh organisasi yang berwenang, contohnya seperti IAI berdasarkan regulasi yang dibuatnya, akuntabel terhadap publik dan bidang pemerintah. Tugas dalam fiduciary relationship yaitu ada memperhatikan kepentingan klien dan stakeholder lain, mengembang pengetahuan dan skill yang diperlukan, menjaga kepercayaan dalam fiduciary relationship dengan perilaku yang bertanggung jawab, menjaga reputasi pribadi dan reputasi profesi. Apa saja sih hak yang harus diberikan? Yaitu yang pertama adalah mengatur diri sendiri sebagai profesional dalam memberikan fiduciary service, menentukan standar dan menguji kandidat, self regulation dan disiplin sesuai kode of conduct, mengembangkan praktek akuntansi dan audit, mengakses bidang akuntansi dan audit. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam
Perilaku akuntansi yaitu adalah kejujuran, integritas, objektivitas sesuai, kehati-hatian, kompetensi, kerahasiaan, dan komitmen untuk menetapkan kepentingan publik, klien, profesi, karyawan, dan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Nilai etika versus teknik akuntansi atau auditing. Manakah yang lebih penting, nilai etika atau teknik akuntansi auditing? Akuntansi dihadapkan pada situasi untuk memutuskan kapan dan bagaimana mendisclose kondisi keuangan yang jelek dari suatu perusahaan, apa yang harus dilakukan. Nilai etika lebih penting dibanding teknik akuntansi auditing. Why? Kenapa? Tanpa etika, kepercayaan tidak akan diperlukan dalam fiduciary relationship, tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, hak akuntan akan terbatas, dan yang ketiga, identifikasi makin berkurang. Keuntungan adanya etika profesional yaitu anggota profesi makin sadar terhadap aspek dari pekerjaan mereka. Alat referensi yang mengarahkan pelaku untuk pedulinya terhadap etika, ide-ide abstrak yang dituangkan dalam bentuknya nyata, anggota akan berperilaku lebih teratur, dan ada patokan yang jelas untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Dan yang terakhir, anggota dapat membela diri ketika dikritik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.